Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan pimpinan dari Lembaga Pendidikan Darul Ukhwah, afwan yang saya muliakan pimpinan dari Lembaga Pendidikan Khairul Ummah, yang saya hormati para asatidz al-kiram dan ustadzah yang berkenan hadir di siang hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam yang sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertamattu, untuk bisa menikmati lezatnya ibadah siang, lezatnya bertemu dengan bulan Ramadan, di mana insya Allah hanya orang-orang yang Allah pilih, hanya orang-orang pilihan yang kemudian Allah tentukan untuk bisa menikmati keindahan daripada Ramadan. Maka ini adalah salah satu nikmat yang sudah semestinya kita sama-sama mensyukurinya. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dan kekuatan untuk selalu berada di jalannya, dan Allah memberikan kita juga kekuatan untuk beribadah, untuk menikmati bulan Ramadan ini sampai kelak di akhirnya nanti, di akhir Ramadan nanti kita bisa benar-benar menjadi pribadi yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, qudwah hasanah kita yang sungguh-sungguh kita sangat mencintainya dan kita sangat berharap kelak di jannahnya Allah kita bersama-sama dengan Rasulullah. Tapi kemudian yang bersama-sama dengan Rasulullah adalah orang-orang yang benar-benar menjalankan sunnahnya, orang-orang cinta pada sunnahnya, dan orang-orang yang ittiba pada sunnahnya. Mudah-mudahan kita juga termasuk di antara di golongan orang-orang yang tetap istiqomah di dalam sunnah Rasulullah SAW. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya izin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Irwansyah. Saya tinggal di Malang saja, gak jauh-jauh, tepatnya di area Malang Barat. Kalau ini Malang Timur ya, tepatnya Malang, kota Malang sebelah timur. Saya di Malang sebelah barat, di tepatnya di perumahan Permata Saksofon. Mungkin kalau ada yang pernah dengar Masjid Madinah, ya alhamdulillah saya tinggal di komplek area perumahan Masjid Madinah. Saat ini saya aktif di satu perusahaan yang mungkin dari para jamaah sekalian pernah mendengarnya, di mana perusahaan ini aktif bergerak di bidang ekonomi. Yang pertama, kemudian juga tentunya di bidang dakwah, yang mana perusahaan ini mengajak umat Islam untuk kembali kepada sunnah, tentunya itu yang awal ya. Kemudian menjaga kesehatan secara sunnah, dan perusahaan itu adalah bernama HNI atau Halal Network International. Di kesempatan singkat ini saya ingin berbagi kepada para jamaah sekalian terkait bagaimana cara konsep dasar sehat secara Islam. Saya yakin di antara para jamaah di sini kalau dikasih pilihan, pilihannya seperti ini. Pilih kaya tapi sakit-sakitan, atau miskin tapi sehat, atau kaya tapi sehat. Secara masuk akalnya kita pasti akan pilih yang nomor 3 ya. Faktanya bahwasanya Allah lebih menyukai hambanya yang sehat dibandingkan dengan yang sakit. Kenapa? Karena kalau orang yang sehat tentu ibadahnya harusnya jauh lebih baik.
Sementara orang yang sehat mungkin banyak sekali kendala-kendalanya dalam melakukan ibadah. Oke, saya langsung aja ke materinya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah at-tib, yang kedua adalah nabawi. Tib itu artinya adalah pengobatan. An-Nabawi adalah ala atau secara Nabi atau secara Rasulullah. Bahwasanya kalau kita belajar Tibbun Nabawi adalah merupakan satu metode untuk membuat tubuh kita menjadi sehat. Bagaimana kemudian kita mencontoh Rasulullah. Sebenarnya secara garis besarnya adalah pengobatan Tibbun Nabawi ini disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang kemudian tertera di Al-Quran yang berkaitan dengan bagaimana cara menjaga sehat, maka itu adalah Tibbun Nabawi. Begitu juga dengan hadis, begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang ternyata dengan Tibbun Nabawi ini, dengan cara hidupnya Rasulullah ini, membuat beliau atau Rasulullah SAW menjadi orang yang paling sehat di dunia. Ini kalimatnya agak ekstrim, paling sehat di dunia. Sepakat apa sepakat ini para jamaah? Kenapa kok sepakat? Saya ingin tahu kenapa kok sepakat. Gimana Pak? Betul. Ini jawaban yang saya tunggu-tunggu. Bahwasanya Rasulullah SAW seumur hidupnya sakitnya hanya 2 kali. Sama nggak dengan kita? Halo jamaah, sama nggak dengan kita? Sama. Kita juga 2 kali, 2 kali seminggu, 2 kali sebulan mungkin. Ya. Jadi Rasulullah seumur hidupnya sakitnya hanya 2 kali. Yang pertama kapan Pak sakitnya? Kena racun oleh wanita Yahudi. Di saat kapan itu? Iya, diberi makanan, ya, kena racun, kemudian dia ruqyah oleh malaikat. Yang kedua kapan sakitnya? Menjelang wafat, hanya 2 kali. Berapa Rasulullah, pada usia berapa Rasulullah itu kemudian melakukan perang Badar atau perang Islam yang terbesar pertama kali? Pada usia berapa? Ada yang tahu? 13 tahun dakwahnya di Makkah, belum hijrah. Usia sahih, usia 55 tahun. Usia 55 tahun mulai berperang. Para jamaah sekalian, kira-kira manusia sekarang yang katanya modern, ya kan, arus teknologinya luar biasa, bahkan kalau terima pesan dalam hitungan detik udah nyampe. Kira-kira kalau sekarang ini disuruh perang usia 55 mampu nggak Pak? Mampu. Yang terlatih, sahih, yang terlatih tentara. Kita lihat Kamen atau Am. Kalau dulu kan zaman Rasulullah nggak ada yang terlatih, boleh dibilang. Ya kan? Kamen, manusia pada umumnya. Faktanya sekarang dengan kemajuan zaman, dokternya banyak, dokter spesialis juga banyak, rumah sakit banyak nggak Pak? Puskesmas banyak nggak? Yang sakit gimana? Tambah banyak. Bahkan antri-antri. Ya apa iya? Apa yang salah? Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah dengan zaman ini. Katanya canggih, sudah mutakhir. Tapi kenapa usia 30 tahun, 40 tahun, bahkan usia kurang dari 20 tahun udah banyak Pak. Ibu-ibu sudah banyak yang cuci darah. Bahkan saya yakin di sini ada yang sudah mulai kesemutan gak kakinya? Nah itu. Ya, ini belum mencapai usia 40. Usia 40 itu masa keemasannya kita kalau laki-laki, lagi kuat-kuatnya. Tapi banyak sekali sekarang orang-orang yang belum masuk usia 40, ternyata udah mulai ketemu yang namanya penyakit macam-macam. Ya katanya dokter, penyakit degeneratif,
penyakit degeneratif itu yang harus minum obat seumur hidup. Ya, penyakit yang katanya nggak bisa sembuh. Padahal kan jelas kalau disebutkan dalam hadis apa? Likulli da'in dawaun. Di setiap penyakit itu ada obatnya. Ini dikatakan, divonis bahwa ini katanya nggak bisa sembuh. Berarti ada yang salah ya, ada yang salah pada pola hidup kita. Inilah yang akan kita pelajari di kesempatan yang singkat ini. Maka kemudian kalau kita mengambil dari kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, disebutkan bahwasanya sebenarnya sehat itu adalah pencegahan. Al-wiqayatu khairum minal ilaj, itu bahasanya. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Karena faktanya pola hidupnya Rasulullah, dari beliau baru bangun pagi sampai tidur sampai bangun lagi, itu adalah sebenarnya untuk mencegah datangnya penyakit. Maka disebutkan tadi al-wiqayatu khairu minal ilaj. Nah, berikut mungkin sedikit kutipan dari kitab Zadul Ma'ad yang berkaitan dengan Tibun Nabawi. Yang pertama, beliau menyampaikan tentang urgensi sehat, bahwasanya kesehatan itu adalah nikmat dari Allah. Ada salah satu pepatah dari bahasa Arab yang berbunyi, as-sihhatu tajun ala ru'usi as-sihah la yaraha illal mardah. Kesehatan itu adalah mahkota. As-sihhatu tajun, mahkota. Ala ru'usi as-sihah, di mana kesehatan itu terletak di atas kepalanya orang-orang yang sehat. La yaraha illal mardah. Hanya orang-orang yang sakit yang bisa melihatnya. Saking berharganya kesehatan itu. Maka kesehatan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu syarat untuk beribadah juga adalah sehat. Karena orang sakit itu ternyata banyak rosohnya. Benar ya? Para jamaah, benar? Orang sakit itu ternyata banyak rosohnya. Selanjutnya, sudah tentu kesehatan yang buruk akan berpengaruh terhadap ibadahnya. Maka saya lihat mumpung di sini, insya Allah di sini kan semuanya masih muda-muda semua, usianya di bawah 30 tahun ya. Saya lihat sehat-sehat semua, ya kan? Nggak ada yang kesemutan di sini, nggak ada yang asam urat, nggak ada yang kolesterol, insya Allah, ya kan? Maka ini dijaga. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulannya, di samping kita mendapatkan berlipat gandanya pahala, kita juga tubuh kita hakikatnya bulan ini sedang di laundry. Setelah 11 bulan kemarin kita rusak tubuh kita dengan berbagai makanan, ya kan, makanan sampah, racun dan segala macam. Maka bulan ini adalah tubuh kita di laundry. Insya Allah bulan puasa ini nggak ada ceritanya asam lambung, nggak ada ceritanya kolesterol, nggak ada ceritanya asam urat, dan nggak ada ceritanya sumbatan-sumbatan yang ada di dalam tubuh kita. Insya Allah aman, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan kitab Zadul Ma'ad ini adalah ada bab tentang bagaimana cara kita menjaga kesehatan. Yang di pertama kali kemudian disebutkan adalah tadi sempat disebutkan oleh Roisul Jalasa MC, berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Di sana jelas ya, perintahnya jelas. Kalau kita mau sehat, cara menjaga kesehatan yang pertama, nanti sekalian dibuka ya, surah Abasa yang berbunyi begini, falyanzuril insan ila to'amih. Hendaklah manusia itu memperhatikan to'am atau makanannya. Nah, ini bisa kita gandengkan sebenarnya dengan mana? Dengan Al-Baqarah 168. Makanan yang seperti apa yang Allah mau? Ternyata ada kaidahnya. Yang pertama adalah halalan. Yang kedua adalah thayyib. Halal itu erat kaitannya dengan ibadah. Kalau kita mau ibadah kita diterima, pastikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apa yang kita kenakan harus berunsur yang halal. Karena yang haram itu sedikit. Yang haram itu sedikit sekali. Lebih banyak yang halal.
Yang halal itu tidak hanya zatnya, tapi juga bagaimana cara mendapatkannya. Nggak boleh kita mendapatkan dengan cara yang zalim, mencuri, merampok, menzalimi orang lain. Dan juga dengan cara mengolahnya. Nggak boleh kemudian misalkan kita makan makanan, ya kan, dicampur dengan zat yang haram. Mungkin kalau di sini soalnya nggak ada. Di luar negeri banyak, kayak di Hong Kong makan nasi goreng dicampur dengan arak. Itu kan berkaitan dengan proses pengolahannya. Maka pastikan ini dulu, kalau kita mau ibadah kita diterima halal, ya kan, sholat, zakat, bahkan haji sekalipun harus berdasarkan dari sumber yang halal. Kemudian yang berikutnya adalah thayyib. Nah, ini penting. Kita banyak memperhatikan yang halal tapi kurang memperhatikan yang thayyib. Apa sih maksud dari thayyib? Kembali saya kutip dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menyatakan bahwasanya thayyib itu adalah sesuatu yang kalau kita mengkonsumsinya secara jangka panjang terus menerus tidak merusak akal dan tubuh kita. Ya, itu kategori thayyib. Kalau kita mengkonsumsi sesuatu secara jangka panjang terus menerus tidak merusak akal dan tubuh kita. Suatu contoh ini nih, contoh paling mudah. Siapa di antara para jamaah di sini yang anak-anaknya, saya nggak nyebut para jamaah, anak-anaknya aja, nggak senang mie instan? Ada nggak? Yang anak-anaknya, kalau di sini soalnya nggak senang mie instan semua, anak-anaknya, apalagi pas puasa ya. Berarti saya simpulkan anak-anaknya nggak seneng mie instan semua, nggih? Oh, kok ketawa ini? Insya Allah, ya. Oke. Mie instan tuh halal nggak? Thayyib nggak? Ada yang toyib di toko. Thayyib nggak? Nggak. Saya mau tanya, kalau bapak-bapak kan cuma terima beres. Karena begini, urusan bapak-bapak ini sepenuhnya ditanggung oleh ibu-ibu. Jadi kalau kemudian bapak-bapak kolesterol, asam urat, itu yang salah siapa? Yang masak. Ya, saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu, mie instan halal dan thayyib nggak? Halal, oke, sudah tadi terjawab. Thayyib nggak? Kenapa? Kenapa? Oke, satu, pertama ada pengawetnya. Pengawetnya sintetis. Ya, kemudian apa lagi? Perasa. Ya. Kalau bahasa kami itu namanya 5P: pewarna, perasa, pengembang, pengawet, dan penyedap. Ya, 5P. Yang berasal dari bahan sintetis. Secara jangka panjang ini akan merusak tubuh kita. Gampangnya gini deh. Siapa yang di sini kalau misalkan sakit kepala konsumsi bodrek? Ada. Iya. Boleh nggak dikonsumsi? Boleh, tapi kalau tiap hari bagaimana? Nah, itulah, itu kategori jangka panjang. Terus menerus menjadi tidak thayyib, itu ya. Karena jadi kalau thayyib itu selalu berkaitan dengan shihah atau dengan kesehatan. Baik. Nah, kemudian yang menarik adalah hindari makan yang berlebihan. Kaidah yang kedua, kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fi fayahillu alaikum ghadabi. Silakan kalian makan semua yang baik-baik, yang thayyib itu boleh dimakan. Silahkan kalian boleh semua makan yang thayyib. Tapi ada kaidah berikutnya, ada larangan dari Allah, ada kalimat larangan di sana, wala tadghaw, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan, kelanjutannya ancamannya fayahilla alaikum ghadabi. Kalau kalian berlebih-lebihan, kalian telah menghalalkan ghadab, amarahku, murkaku kepada kalian. Jadi yang berlebih-lebihan itu menimbulkan murkanya Allah. Sehingga apa? Kalau Allah kira-kira murka, ya terserah Allah mau kasih azab seperti apa. Mungkin dikasih ujian dengan sakit dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah
minum air yang cukup. Untuk minum air yang cukup saya akan bahas lebih lanjut. Saya baca dulu. Kemudian istirahat yang cukup dan banyak melakukan aktivitas. Jadi walaupun puasa, saya yakin para jamaah di sini adalah orang-orang yang produktif. Buktinya dari pagi tadi masuknya jam berapa? Jam 6.45 sampai dengan saat ini masih stay di sekolah. Artinya insya Allah semua di sini adalah orang yang produktif. Jangan lupa bahwasanya justru banyak kemenangan-kemenangan besar itu tercapai di bulan Ramadan. Yang pertama, kemenangan perang Badar itu berada di bulan Ramadan. Kemudian berperang melawan Romawi juga terjadi kemenangan di bulan Ramadan, perang Tabuk ya kalau nggak salah. Kemudian yang berikutnya adalah kemenangan yang berikutnya adalah Fathul Makkah. Betapa produktifnya orang-orang zaman dahulu, ya kan? Di saat Ramadan pun masih bisa menjadi winner, masih bisa menjadi pemenang. Maka kita juga yang di sini saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu guru, para asatidz dan asatidzah di sini juga pastinya orang-orang yang produktif, insya Allah banyak melakukan aktivitas. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan hindari penyakit. Tadi jelas ya, bahasanya yang pertama penyakit dapat mengganggu ibadah. Penyakit juga bisa menyebabkan kematian, dan penyakit tentunya membuat aktivitas penting menjadi berhenti. Nah, semua ini ada di buku Zadul Ma'ad. Silakan nanti jika para jamaah ingin mempelajarinya, silakan dicari saja, banyak ya referensi berkaitan dengan Zadul Ma'ad ini. Baik, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kita kekuatan fitrah. Maka kalau toh kemudian di satu hari ya, di satu waktu kemudian kita diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, optimalkan. Nah, ini optimalkan ya, optimalkan kekuatan fitrah yang Allah berikan kepada kita. Jangan lupa tubuh kita ini tidak hanya jasad, di dalamnya ada ruh, ada jiwanya, ada akalnya. Maka ini menjadi satu kesatuan. Untuk apa? Untuk membuat diri kita menjadi lebih sehat. Saya akan memberikan satu ilustrasi ya, satu kondisi. Barangkali mungkin kita pernah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala satu penyakit. Biasanya saya mau tanya para jamaah nih, kalau misalkan kita dikasih batuk oleh Allah, apa yang kita lakukan? Ya, minum obat. Oke, apa lagi? Gak ada yang salah. Jawabannya insya Allah gak ada yang salah. Jangan takut, gak ada yang salah di sini. Selain minum obat, apa lagi? Istirahat. Apa lagi? Pijat. Oke, benar. Apa lagi? Bekam. Apa lagi? Oke, baik. Pijat, bekam, minum obat, istirahat, itu adalah aktivitas fisik, di mana itu hanya berpengaruh 10% terhadap kesembuhan kita, terhadap kesehatan kita. Maka yang sesungguhnya terjadi adalah kalau kita ingin tubuh kita tetap sehat pada saat kita sakit, ada satu kaidah yang harus kita ketahui. Fa idza maridtu fahuwa yashfini. Jikalau aku sakit, maka siapa yang menyembuhkan? Pada saat kita sakit, maka yang pertama kita katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu adalah konsep spirit. Ya, konsep spirit, karena spiritual ini memberikan kontribusi 50% terhadap kesehatan kita. Pernah nggak kita seperti ini, dikasih sakit? Saya biasanya kalau ke dokter itu pasti sembuh. Saya cocoknya sama dokter itu. Saya kalau nggak minum ini nggak sembuh. Terkadang ada nggak pikiran seperti itu? Ya. Ini bahaya nih. Ya, maka kita kembalikan dulu ya. Yang pertama adalah spirit. Kita meyakini bahwanya
bahwasanya Allah yang memberikan kesembuhan, Allah yang memberikan penyakit, maka Allah juga akan memberikan kesembuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang sakit sudah seharusnya kemudian dia berlaku sabar, memperbanyak amalan-amalannya, ya kan, memperbaiki ibadahnya, dan juga memperbanyak istighfar pada Allah. Maka hakikatnya kalau ini dulu yang kita lakukan, ya, ini dulu yang kita lakukan, hakikatnya 50% tubuh kita sehat. Yang berikutnya, mental. Terkadang begini, pada saat Allah memberikan kita ujian sakit, di dalam diri kita tuh berpikirnya seperti ini, apalagi itu sakit yang berat ya, kita akan berpikir seperti ini, kenapa kok saya yang dikasih? Pernah gak ketemu orang yang seperti itu? Kenapa kok harus saya, ditimpakan kepada saya penyakit ini? Pernah gak lihat orang yang seperti itu? Maka sesungguhnya mentalnya sudah salah. Ini harus dijaga. Hakikatnya adalah kita harus selalu memiliki mental yang positif. Ya. Kenapa harus positif? Di dalam tubuh kita ini paling banyak apa sih isinya? Air, sepakat. Banyak cairan di dalam tubuh kita. Pernah dengar penelitian seorang profesor Jepang tentang air? Pernah? Ya, pernah ya. Jadi ada segelas air, kemudian diputar musik heavy metal. Ya, disugesti air. Apa yang terjadi? Ternyata molekul-molekul airnya itu rusak semua. Tapi begitu kemudian air itu dibacakan kalimat-kalimat positif, pujian, apa yang terjadi? Airnya berbentuk kristal. Airnya menjadi unsur yang positif. Sama dengan diri kita. Bayangin, kalau tubuh kita ini setiap hari kita sugesti dengan kalimat-kalimat positif, insya Allah saya sembuh, sakit ini dari Allah, Allah akan memberikan kesembuhan, sakit ini adalah penggugur dosa-dosa saya, daripada saya nanti disisa di neraka, mending saya sakit sekarang. Sudah bertambah lagi kesehatan kita 20%. Tadi 50% spiritnya udah bagus, tambah mentalnya positif, tambah 20%, jadi berapa persen? 70%. Hakikatnya 70% kita sudah sehat. Yang berikutnya adalah emosi. Kita sering menemui orang yang kemudian Allah berikan ujian sakit, baper, sedih, mewek, ya. Bahkan ada yang sakit suka marah-marah. Ada nggak orang sakit suka marah-marah? Banyak. Apalagi ya ibu-ibu ya. Kalau mohon maaf ya ibu-ibu, kalau misalkan pasangannya punya penyakit diabetes, orang diabetes ini kecenderungannya emosinya tinggi. Maka akan susah sekali mengembalikan, menormalkan gula darahnya. Kenapa? Karena emosinya nggak stabil. Maka ini harus dijaga. Kalau ini sudah bisa dijaga, mentalnya bagus, spiritualnya bagus, udah berapa persen? 90%. Itu kita belum ke dokter, belum istirahat, belum minum obat, belum dipijat, belum bekal. 90%. Inilah prinsip daripada Tibbun Nabawi, holistic healing. Ya, kesembuhannya menyeluruh. Tidak hanya fisik, tapi bagaimana jiwanya, bagaimana spiritnya. Itu adalah hakikat dari Tibbun Nabawi, di mana lebih menekankan dari kekuatan fitrah. Baik, ini tadi ya sudah saya bahas sedikit. Keajaiban spiritual ini banyak banget cerita tentang keajaiban spiritual. Salah satunya aja mungkin ya saya ambil kisah seorang yang oleh dokter itu divonis memiliki penyakit kanker, penyakit yang katanya mematikan, ya kan, dan sudah stadium 4. Bahkan dokter bisa memprediksi ini umurnya udah gak lama.
Gak sampai setahun sudah wassalam wala kalam. Kira-kira begitu, ya. Jadi pasrah saja. Ya sudah, kalau memang Allah sudah mau ambil, tapi saya ingin berbuat terbaik sebelum saya wafat. Saya ingin meninggalkan banyak legacy, banyak warisan untuk pahala jariah saya. Apa yang kemudian dilakukan? Yang dilakukan dia memperbanyak sodakoh, memperbanyak sodakoh, memperbanyak sodakoh. Dia danai rumah-rumah yatim piatu, dia danai banyak sekolah-sekolah tahfidz. Apa yang terjadi? Setelah 6 bulan kemudian dicek, luar biasa, Masya Allah, tidak ada sedikit pun sel-sel kanker dalam dirinya. Kenapa? Ya karena spiritualnya. Ini kekuatan daripada spiritual. Oke, next, saya percepat aja. Ya, ini adalah landasan ya. Boleh kalau mau difoto boleh, silakan. Wa idza maritu fa huwa yashfin, dan apabila aku sakit dia yang akan menyembuhkan aku. Kemudian di surah Al-Fusilat ayat 44 Allah berfirman, qul huwal ladzina amanu hudaw wasyifa. Ya, katakanlah Al-Qur'an adalah petunjuk dan juga penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Maka insya Allah kalau kita membaca Quran tiap hari, ya kembali lagi mental kita menjadi positif, tubuh kita juga energinya positif, sehingga penyakit pun nggak mudah datang. Itu ya. Baik, kemudian Al-Isra, ini ayat yang paling sering dibaca oleh imam. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oke, lebih detail lagi saya akan bahas di slide selanjutnya. Konsep sakit. Nah, ini penting nih. Ini yang harus menjadi catatan bagi para jamaah sekalian. Sakit itu terdiri dari S-A-K-I-T. Ada 5 huruf. S yang pertama adalah stres. Stres itu yang membuat asam lambung naik. Ya, nanti kita akan belajar mengecek bersama apakah para jamaah di sini punya asam lambung atau tidak. Dari mana? Dari telapak tangan. Kita bisa lihat. Nanti saya ajarin caranya. Ya, saya yakin semua masing-masing punya telapak tangan. Oh ya, oke, baik. Ya, stres. Terlalu banyak mikir dan kurang bersyukur. Harusnya orang Islam itu nggak ada yang stres. Nggak ada. Ya, karena obatnya ada bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka bertawakallah kepada Allah. Banyak-banyaklah menyebut Allah. Stres penyebab utama dari asam lambung. Apalagi akhir bulan. Akhir bulan, gaji belum masuk, udah ditelepon dari finance, kok belum terbayar. Nah, itu tambah naik asam lambung. Saya yakin para muallimin dan muallimat di sini pasti ada yang punya asam lambung. Wajar, karena banyak mikirin umat. Bukan umat ya. Banyak mikir umat, khususnya para talamidnya, khususnya murid-muridnya. Jadi wajar asam lambungnya naik. Tapi jangan salah ya. Jadi kalau kita bicara dari teori kesehatan, orang yang memiliki asam lambung berarti tubuhnya itu cenderung asam. Sifat itu kan ada 2, ada asam dan basa. Berarti tubuhnya cenderung asam ya. Tubuh yang cenderung asam, tubuh yang asam ini adalah tempat suburnya. Diulang ya, saya ulangi lagi ya. Tubuh yang asam ini adalah tempat suburnya kanker, tumor, miom, kista. Pasti diawali dari asam lambung. Tubuh yang asam ini juga membuat, mohon maaf, spermanya nggak lincah. Tubuh yang asam ini juga membuat, mohon maaf, sperma masuk karena tubuhnya asam di pasangannya, membuat spermanya juga mati karena tubuh pasangannya asam.
Maka biasanya kalau kami kemudian menterapi orang-orang yang setelah sekian tahun tidak memiliki keturunan, pasti kita akan cek dulu, punya asam lambung enggak? Kan ini yang paling penting. Ya, dari stres yang pertama. Oke. Yang berikutnya, air putihnya minim. Air putihnya itu minim. Berapa sih kebutuhan kita harusnya? Pasti beda antara saya dengan para ustaz. Semua tergantung berat badan. Semua tergantung berat badan. Ya, setiap 1 liter, setiap 25 kg berat badan manusia membutuhkan 1 liter air. Tinggal sekarang dikalkulasi, berat badannya 50 berarti butuhnya sehari 2 liter. Berat badannya 75 berarti 3 liter. Yang lebih silakan minum lebih banyak. Ya, maka manfaatkan kapan? Waktu-waktu kita tarawih. Itu saat kita memperbanyak air putih. Kalau Ramadan, kalau sekarang jangan, belum waktunya. Biasanya gini, kalau di luar Ramadan saya akan kasih tips ya. Ada nggak di sini yang beratnya 60, boleh katakan? 60, 1, 2 60? Ada? Oke, saya kasih tips. Ini di luar Ramadan ya. Ini di luar Ramadan. Biasanya kan kita konsumsi air mineral gelas tuh, yang ukurannya 220 mili, ya enggak? Maka jadikan azan sebagai remindernya, sebagai alarmnya. Sehari itu ada 5 kali azan, ya kan? Maka sebelum sholat fardu 1 gelas, setelah sholat fardu 1 gelas, dikali 5 kali sholat 10 gelas, 2,2 liter. Sudah tercukupi. Tinggal pada saat makan, siang, pagi, dan malam. Kalau makannya 3 kali. Ada 4 kali nggak? Nggak ada kayaknya di sini. Insya Allah nggak ada. Ya, insya Allah cukup. Ya, oke. Apa dampaknya kalau kita kekurangan air putih? Nah, ini boleh dicatat ya. Apa dampaknya kalau kita kekurangan air putih? Yang pertama, yang pertama ya. Tadi sudah kami sampaikan bahwasanya tubuh kita paling banyak isinya adalah cairan. Di mana cairan itu adalah darah, ya kan? Darah itu beredar ke seluruh tubuh setiap saat. Nah, untuk beredar lancar, darah itu hakikatnya juga butuh cairan dari luar yang namanya air putih. Ingat ya, air putih, bukan air es, air teh, air susu. Itu oleh tubuh kita dianggap sebagai makanan, bukan minuman. Air putih, ingat ya, air putih. Air putih, ya, air putih, air bening, sorry. Selanjutnya, kalau misalkan darah itu kurang cairan dari luar, dia akan menjadi kental. Kental ini kemudian yang menyebabkan kita sering kesemutan. Gara-gara kurang air bening. Ya, whatever lah ya. Terserah apa-apa istilahnya. Yang pertama. Yang kedua, darah yang kental ini akan tetap beredar ke tubuh kita walaupun gak ada cairan yang masuk. Tapi kalau dia kurang cairan, dia akan mengambil cairan yang ada di dalam tubuh kita. Dan cairan yang paling banyak ada di dalam tubuh kita adanya di sini nih, di otak. Sehingga apa? Berkurang cairan yang ada di otak kita. Itu yang menyebabkan kita sering pusing, migrain, sakit kepala, gagal fokus. Ya, jadi jangan kemudian pusing sedikit sudah harus minum obat. Padahal simple, masalahnya hanya kurang air putih. Kurang healing. Wah, ini bahaya kalau kurang healing. Yang ketiga, kalau darah kita kental, ya, dia tetap beredar ke seluruh tubuh kita. Jantung kita tetap memompa darah nggak?
Tetap kan? Semakin kental darah kita, semakin keras gak kerja jantung kita, semakin berat kerja jantung kita, sehingga mengakibatkan tekanan darah kita naik. Gara-gara apa? Gara-gara kurang air putih, air minum. Ya, gara-gara kurang air. Masalahnya sederhana, ya kan? Nah, ini yang paling parah yang ini nih, yang terakhir nih. Mungkin di antara para jamaah sekalian pernah ada yang telinganya berdenging, nging gitu kan? Biasanya apa yang kita lakukan? Sopoy kising. Ya kan? Kalau kanan, oh berarti yang ngomongin api iki. Kalau kiri jelek, ini sudah suzon. Ya, padahal sebenarnya Allah itu memberikan sinyal. Ya, pada saat telinga kita berdenging itu sinyal bahwasanya ginjal kita ini kurang air. Ginjalnya itu manggil-manggil, "Weh, di banyu nih." Ginjal kita kurang air, luar biasa. Allah kasih alarm loh. Ya, nah parahnya gini, para jamaah sekalian, ginjal itu baru terasa sakit ya, itu kalau sudah kerusakannya 60%. Ada nggak yang jual ginjal? Di Cina sana ada nggak yang jual ginjal? Ya, dan kalau udah 60% itu sudah harus cuci darah. Padahal masalahnya simpel ya, gara-gara kurang air. Hanya gara-gara kurang air, ya. Bayangin, kalau misalkan para jamaah nggak punya BPJS, ya kan, harus cuci darah, nggak punya BPJS, kira-kira gimana? Ya tinggal tunggu pengumuman di masjid. Kan begitu kira-kira. Iya. Baik ya, itu air putih. Maka air putih ini menjadi sangat vital. Nah, kemudian Allah menegaskan di dalam Al-Quran, waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyun. Kami jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Insyaallah setelah ini semua, jangan sekarang, nanti ya habis maghrib dipenuhi. Minumnya sedikit-sedikit seperti Rasulullah, dan jangan minum sambil berdiri, la yasrabana ahdukum qaimah gitu ya. Baik. Selanjutnya adalah tadi A sudah, K atau K, kurang aktivitas, kurang berolahraga, tidak produktif, malas ya. Rasulullah itu orang yang sangat produktif. Setelah sholat subuh biasanya dalam seminggu beberapa kali beliau jalan kaki tuh ke makam para sahabat di Baqi, ya, itu lumayan perjalanannya, ya kan? Nah, maka kita rutinkan, kalau bisa kita dawamkan setiap hari setelah selesai sholat subuh minimal. Ini saya kasih tips ya, kalau mau aliran darah lancar. Nah, ini saya kasih tipsnya. Minimal kalau kita mau aliran darah lancar, setelah selesai sholat subuh jangan tidur, jalanlah sampai kita merasa telapak kaki kita hangat. Beda-beda setiap orang, ada yang 30 menit, ada yang 45 menit. Kalau sudah terasa hangat di telapak kaki, insya Allah aliran darah kita udah lancar. Semua sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh darah itu insya Allah sudah terlepas. Itu tips. Oke, yang berikutnya adalah I, istirahat tidak berkualitas. Ya, waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asya. Itu sunatullah. Sunatullah jangan dilanggar. Ya, nah ini coba kita refleksikan dengan ilmu kesehatan. Di dalam ilmu kesehatan itu disebutkan bahwa jam 10 malam sampai dengan jam 2 pagi itu adalah proses regenerasi sel. Proses di mana sel-sel rusak yang ada di tubuh kita ini dibuang, diganti dengan yang baru. Ibaratnya tiap hari
Di dalam tubuh kita ini ada bengkelnya. Bengkelnya itu bukanya dari jam 10 malam sampai dengan jam 2 pagi. Maka harusnya, nah ini nih, harusnya jam 10 malam sampai dengan jam 2 pagi itu kita benar-benar deep sleep. Tidur yang nyenyak. Gak ada cerita nonton sinetron, ya kan? Gak ada nonton bola jam segitu, ya tidur. Itu Allah sudah sediakan bengkelnya. Makanya kemudian kita bisa menemukan orang-orang yang tidurnya tidak berkualitas, pasti akan ada masalah pada livernya, pada hatinya. Dan umumnya mereka itu orang-orang yang bermutu. Benar ya? Bermutu? Bermuka tua. Ya. Karena tidak dapat regenerasi sel. Maka pastikan, ya kan? Rasulullah juga memerintahkan kok kepada kita, harusnya setelah sholat isya itu udah harusnya istirahat, ya kan? Kalau nggak ada kegiatan yang ini udah istirahat aja. Diistiqomahkan, insya Allah kita akan menjadi orang yang sehat. Nanti bangunnya jam 2, kemudian sholat qiyamul lail. Nah, saya kasih tips juga nih bagi yang sudah lama berumah tangga tapi tidak memiliki keturunan, ya sebaiknya silaturahim dengan pasangannya itu adalah setelah sholat, antara sholat tahajud dan sholat subuh. Itu adalah waktu terbaik. Boleh kok, kalau puasa boleh kan? Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya yang T, banyaknya toksin atau racun yang menempuk dalam tubuh akibat pola makan. Kebanyakan kita ini kan sakitnya itu karena apa yang masuk ke dalam tubuh. Ya kan, karena apa yang masuk ke dalam tubuh. Kita tidak memperhatikan halalan thayyibahnya tadi dan juga berlebih-lebihannya, ya kan? Termasuk juga salah satu ini ya, yang membuat kadang banyak angin dalam tubuh. Mohon maaf, kita kan sering bersendawa gitu ya, atau mungkin sering asam lambung, itu juga karena pola makan. Harusnya kalau mengunyah itu berapa kali sih sunnahnya? Ada yang bilang 3-3, 3-2 gitu. Di antara itulah ya. Tapi kalau makan mie kayaknya nggak bisa ya. Bisa nggak ibu-ibu makan mie itu langsung ngunyah 32 kali? Oke, toyib ya, toksin. Nanti kita akan sama-sama cek juga berkaitan dengan toksin. Oke, maka prinsip dari Tibun Nabawi yang pertama adalah harus berlandaskan pada Quran dan Sunnah. Apa yang kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan cara menjaga kesehatan harus kita ikuti. Dan juga bagaimana contoh-contoh dari Rasulullah. Kemudian Tibun Nabawi itu pengobatannya bersifat holistik, menyeluruh, tidak hanya fokus pada fisik, tapi juga ada spiritualnya, mental dan emosi. Dan digarisbawahi, sebaiknya juga fokusnya pada bahan-bahan yang alami. Saya tidak bilang nggak boleh berobat dengan bahan kimia, tidak. Saya tidak mengatakan seperti itu, karena bahan kimia juga kita perlukan pada saat darurat. Ya, ad-daruratu tubihul mahzurat. Kan begitu kaidah dalam usul fiqhnya. Misalkan udah nggak ada obat, kalau nggak pakai obat ini justru akan membuat menuju kematian, maka menjadi darurat, menjadi boleh. Seperti kemudian operasi patah tulang yang itu memerlukan penanganan langsung, maka harus menggunakan obat kimia. Tapi untuk pencegahan ya, dan juga sebagian besar pengobatan sebaiknya memang menggunakan yang alami. Itu ya, karena mudaratnya lebih kecil, mudaratnya jauh lebih kecil. Mungkin yang membedakan adalah kalau kimia itu biasanya mereka harus ada penelitian, ya kan, ada uji klinis kepada manusia. Sementara kalau dari yang alami ini hanya berdasarkan testimoni dan juga
menjadi tradisi yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, dan itu ternyata membuat orang menjadi sehat gitu ya. Baik, kemudian kalau tibun nabawi umumnya fokusnya pada sumber penyakit, bukan pada gejalanya. Saya kasih contoh begini, misalkan nih sakit asam lambung. Sakit asam lambung itu kan yang harus kita lihat penyebabnya. Penyebabnya asam lambung apa? Ya kan? Penyebabnya salah satunya pola makan tidak teratur. Kemudian suka makan malam di atas setelah sholat isya. Nah, itu salah satu penyebab dari asam lambung. Ya, karena harusnya kalau kita tidurnya jam 10, paling tidak 2 jam sebelum kita tidur itu tubuh kita udah bersih dari makanan. Maka kita lihat dulu penyebabnya, kemudian baru kita kasih solusinya. Nah, sementara mohon maaf ya, kalau pengobatan dengan kimia biasanya hanya menghilangkan simptomnya saja, gejalanya. Jadi begitu dikasih obat gitu, oke, akan hilang, tapi akan muncul lagi. Kenapa? Karena hanya sarafnya saja yang disembuhkan. Nah, kembali ya, hanya menghilangkan rasa sakit. Itu yang membedakan. Bukan penyebabnya, hanya simptomnya, gitu ya. Baik. Kemudian konsumsi yang dianjurkan yang berkaitan dengan tibun nabawi apa sih? Nah, kita belajar dulu nih tentang kebiasaan Rasulullah. Kita akan belajar bagaimana pola makan Rasulullah dari awal beliau bangun sampai dengan malam istirahat. Ada yang tahu Rasulullah pagi hari apa yang dikonsumsi? Tuh, air putih. Setelah itu pagi sebelum kurma itu sarapannya madu. Ada yang punya madu di rumah? Nah, maksudnya gimana? Ini entar, karena madu ini agak sensitif kita kalau ngomongkan ya. Saya pertegas, madu yang diminum, bukan madu yang bisa cuci piring. Itu bahaya, ya kan? Ibu-ibu punya madu di rumah? Ada ya? Ikhlas punya madu di rumah? Yang diminum, Oke. Baik, jadi memang benar madu itu adalah salah satu yang pagi hari dikonsumsi oleh Rasulullah sebelum makan apapun. Ya, sebelum makan apapun, baru bangun minumnya madu. Karena madu itu kompleks, banyak nutrisi di dalamnya dan banyak sekali khasiatnya. Nanti saya setelin ininya ya, saya putar videonya. Kemudian madu itu juga sebagai antibakteri, meningkatkan imunitas, menjaga sistem pencernaan. Yang punya asam lambung, madu. Wajib punya madu di rumah. Siapa punya madu di rumah, Pak? Siapa ya? Oke, alhamdulillah. Oke. Baik, selanjutnya sarapannya tadi sudah disebutkan. Sarapannya adalah kurma. Kalau Ramadan itu banyak kurma ya. Di Indonesia kan banyak kurma muda. Kalau di luar Ramadan itu agak mahal juga, Pak. Nah, kira-kira kalau kita tinggal di Indonesia pengganti kurma apa? Intinya begini. Pagi hari pastikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini adalah sesuatu yang bersifat basah. Basah. Ya. Basah. Basah itu berarti buah-buahan. Tapi buah-buahan yang tidak bergas. Jangan durian, itu bergas, ya. Yang paling murah kalau saya boleh kasih suggest adalah pepaya. Paling murah. Pepaya. Kenapa pepaya di pagi hari sebagai pengganti kurma? Jam 4 pagi sampai dengan jam 12 itu adalah tubuh kita sedang melakukan proses yang namanya detoksifikasi. Harus dibuang. Ya, harus dibuang. Yang namanya kotoran itu jangan dieman-eman. Jangan ngirit. Karena disebutkan di dalam hadis Al-Maidah itu baitud da. Perut itu adalah sumbernya penyakit. Boleh dilihat ya, orang yang memiliki penyakit degeneratif tadi,
kanker, tumor, miom, dan sebagainya, pasti BAB-nya nggak lancar. 2 hari 3 hari sekali. Ngirit, kenapa ya? Itu yang menyebabkan salah satu penyebab juga. Ya, maka tadi sarapannya dengan buah-buahan dulu. Pecel boleh nggak? Boleh. Tapi kalau bisa nasinya dikit banget. Dikit banget. Ya. Banyakin sayurnya. Ya ibu-ibu. Banyakin sayurnya ibu-ibu. Sayur. Ya. Kurangin tepungnya. Penting nih. Kurangin tepungnya, karbohidratnya dikurangin di pagi hari supaya jam 9 matanya nggak redup. Ya, karbo ujungnya gula. Ya, tepung ujungnya gula. Gula nggak dipakai menjadi lemak. Kalau zaman dahulu petani makan pagi hari nggak apa-apa. Kenapa? Karena langsung, ya kan? Kalau sekarang bapak-bapak, ibu-ibu guru kan lebih banyak aja, nggak banyak keluarin tenaga. Pikiran yang banyak saya, ya kan? Itu yang bikin asam lambung kan? Oke, ya. Maka pagi hari kalau kita mau mengikuti Rasulullah di pagi hari adalah konsumsi yang bersifat basah. Kalau nggak ada kurma, sayur-sayuran, buah-buahan, apel bagus, apokat itu bagus. Tapi jangan yang bergas, nanas itu jangan di pagi hari. Ya. Kemudian duren jangan dulu, mangga jangan dulu. Itu gulanya tinggi banget di pagi hari. Ya. Siang boleh. Oke, baik. Kemudian kita belajar di siang hari. Barulah kemudian di siang hari ini Rasulullah memakan protein. Makan beratnya itu memang di siang hari. Ya, ikan, daging itu masuknya di siang hari. Pagi buah dulu. Siang nggak bapak-bapak nih pagi makan buah aja? Ibu-ibu siap nggak pagi cuma makan buah aja? Berarti anggarannya nanti lebih murah, harusnya lebih sedikit ya, ya kan? Lebih mahal ya. Oke, baik. Makan beratnya hanya di siang hari. Dan Rasulullah makan terakhir itu sebelum maghrib, maksimal maghrib. Itu makan terakhir. Dan makan terakhir bukan makan berat kembali, sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini kalau kita mau seumur hidup 2 kali sakitnya. Ini contoh. Ya kan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu nggak pernah berkata dari hawa nafsunya, kecuali dari wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Oke, kurma ya. Jadi ini yang konsumsi yang dianjurkan untuk harian kita. Nah, habatus sauda, saya yakin kalau habatus sauda ini masyhur, terkenal, ya kan? Habatus sauda, jintan hitam, yang terbagus itu adalah habatus sauda yang dari Afrika. Itu terbagus, ya, kualitas terbaik. Dari Afrika, habatus sauda. Habatus sauda disebutkan dalam hadis, inna hadhi habatus sauda shifaun min kulidda ilasan. Sesungguhnya habatus sauda ini adalah obat dari segala macam penyakit kecuali kematian. Itu harus kita yakini dulu. Tapi kita harus tahu penggunaannya. Ya, harus tahu penggunaannya. Jadi habatus sauda ini cocok digunakan untuk orang yang cenderung tubuhnya itu dingin. Siapa orang yang tubuhnya dingin? Orang yang tubuhnya dingin itu biasanya orang yang memiliki alergi. Kecuali alergi duit. Nggak ada kan ya di sini? Ada yang punya alergi duit? Nggak ada kan? Ya. Jadi orang yang memiliki alergi seperti asma, kemudian di pagi hari bersin-bersin, ya, kalau kena panas matahari badannya gatal, atau kalau misalkan memakai perhiasan kulitnya ruam-ruam, gatal, itu berarti alergi. Kecenderungannya tubuhnya adalah dingin.
Ya, sekarang coba saya pingin para jamaah salaman dengan teman sebelahnya. Salaman dengan sebelahnya tapi sebentar aja. Jangan lama-lama, sebentar aja. Silakan coba salaman dengan teman sebelahnya. Rasakan mana yang tubuhnya panas, mana yang dingin. Teman-teman yang lebih tahu. Enggak ada yang ngaku ya. Jangan lama-lama ya, salamannya sebentar aja. Kita kan merasakan, oh ini adem, kecenderungan tubuhnya adem. Nah, orang yang tubuhnya dingin seperti tadi ya, memiliki alergi atau masalah pada paru-paru. Nah, ini nih, orang yang tubuhnya dingin pasti biasanya juga punya masalah dengan paru-paru, TBC, kemudian asma, bronkitis dan sebagainya, kecenderungan tubuhnya dingin. Maka dia sangat cocok dengan habatus sauda, karena habatus sauda ini adalah tumbuhan yang bersifat panas. Maka orang demam jangan dikasih habatus sauda. Ya, orang dengan demam jangan habatus sauda. Tapi kalau orang batuk, maka habatus sauda adalah pengobatan terbaiknya. Batuk atau pilek itu habatus sauda. Kalau demam nanti tinggal dicek aja badannya dingin apa enggak. Cara ngeceknya gini. Kalau misalkan di dahinya dipegang panas, berarti dia pasti ada masalah di sini. Radang, betul. Ya. Ceknya begitu. Di sini panas, radang. Umumnya kakinya pasti dingin, tapi kalau di kaki yang panas berarti masalahnya pada perut atau pencernaan. Gitu ya. Kalau kakinya dingin ya nggak masalah, berarti tidak ada masalah pada pencernaannya. Oh, air bulan. Gitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah susu kambing. Siapa yang belum pernah minum susu kambing? Boleh angkat tangan. Jujur aja nggak apa-apa. Susu kambing. Yang nggak pernah minum susu kambing? Oke. Berarti yang nggak angkat tangan pernah semua ya? Oke, baik. Ada yang tahu apa hasil dari susu kambing? Oke, betul. Jadi susu kambing itu adalah salah satu minuman kesukaan Rasulullah yang biasa dikonsumsi di malam hari sebelum Rasulullah tidur. Sebelum tidur, kenapa? Karena susu kambing ini ternyata membantu proses regenerasi sel. Sebelum tidur, susu kambing. Ya, susu kambing ini boleh dikatakan sifatnya basah. Ya. Susu kambing itu sifatnya basah, berbeda dengan susu sapi. Susu sapi bagus nggak? Susu sapi bagus nggak? Bagus untuk anak sapi. Bagus. Tapi kecenderungannya begini, ibu-ibu, susu sapi bagus. Kecenderungannya susu sapi itu kan sifatnya asam. Misalkan nih, ibu-ibu punya anak yang masih kecil kemudian diare, ya kan? Kemudian dibawa ke dokter. Oleh dokter disuruh ganti susunya dengan susu soya. Ya kan? Karena memang susu soya sebenarnya kita nggak boleh memfitnah kedelai karena kedelai nggak punya susu. Ya kan? Ya sebenarnya. Sari ya, ya kan? Sari ya, bisa sari. Karena memang bersifat basah, maka susu kambing pun bersifat basah. Bahkan jika seorang ibu-ibu menyusui tidak keluar ASI-nya, saya sarankan diganti dengan susu kambing. Itu lebih baik untuk anaknya. Ya, insya Allah apa yang kemudian diminum Rasulullah baik buat kita. Udah banyak hikmahnya insya Allah. Ya. Kemudian berikutnya ada zaitun, watini wa zaitun. Luar biasa, zaitun ini menjadi pembersih darah, membantu proses regenerasi sel juga. Ya, banyak ya. Kalau misalkan mungkin yang sudah pernah ke Timur Tengah atau ke Eropa, mereka kebanyakan rata-rata menggunakan zaitun itu sebagai campuran daripada makanan. Silahkan lihat kalau misalkan nanti umroh atau haji,
Orang-orang Arab itu kalau makan kambing satu paha bisa satu orang, ya kan? Nggak ada kemudian mereka ceritanya kolesterol. Kalau di Indonesia kan kambing itu difitnah. Ya, difitnah kambing. Kambing ini disembelih satu, ya kan? Dimakan satu kampung, difitnah, pusing gara-gara kambing. Padahal kambing ini adalah makanan kesukaannya Rasulullah. Para nabi-nabi terdahulu itu makannya juga kambing. Kenapa kok mereka itu nggak ada ceritanya kemudian encok gitu kan ya, asam urat atau kemudian keselip tangannya tiba-tiba kebas itu kan? Karena ada zaitunnya di setiap makanannya. Zaitun itu pembersih darah. Zaitun itu pembersih darah. Lihat orang-orang Eropa, selalu ada olive oilnya. Ya, maka kalau punya minyak zaitun di rumah diminum. Ya, diminum. Nah, yang diminum itu tulisannya extra virgin olive oil. Harus ada tulisan ekstranya. Karena ekstra itu berarti perasan pertama bisa diminum. Itu ya. Kalau cuma virgin olive oil dipastikan dulu itu bisa diminum apa enggak? Karena virgin olive oil biasanya untuk kosmetik, hanya untuk urut-urut aja. Itu ya. Jadi pastikan kalau punya minyak zaitun diminum. Ada yang pernah minum minyak zaitun di sini? Alhamdulillah. Yang belum istighfar. Astagfirullah ya. Nauzubillah. Oke. Baik, silakan. Ya. Beberapa bulan lalu itu saya mendapat iklan dari teman bahwa di daerah selatan itu ada pabrik rokok herbal. Wah. Itu bagaimana? Rokok herbal. Saya nggak bisa menjawab karena saya belum pernah lihat, ya kan. Kalau secara umum saya termasuk yang menolak rokok. Ya, secara umum. Tapi saya tidak berani bilang seperti apa karena saya juga belum tahu seperti apa, ya, bahannya seperti apa. Apakah ada halal MUI-nya? Apakah ada BPOM? Karena paling gampangnya gini, kalau kita mau melihat satu produk itu halal dan thayyib, pertama kita pasti percaya pada ulama, ya kan? Pertama lihat dulu ada nggak logo halal MUI-nya. Kalau sudah ada halal MUI-nya, halal. Tapi thayyibnya gimana? Kemudian mudaratnya seperti apa? Ya kan? Secara umumnya, kalau saya menganggap, afwan ya, secara umumnya saya menganggap rokok banyak mudaratnya daripada manfaatnya, gitu ya. Saya nggak bisa menjawabnya secara sore roji, gitu. Baik, yang terakhir saya minta tambahan 5 menit lagi, Ustaz. Khamsa daqaiq, 5 menit, oke. Yang terakhir kita akan sama-sama belajar. Nah, sekarang lihat tangannya semua kiri kanan masih ada telapaknya, masih punya, dicek, ya kan? Dicek masih punya semua, apakah sama? Pasti beda. Karena tubuh kita ini terbelah dua, ada tangan kanan dan tangan kiri. Yang menyatukan kita itu hanya di atas lidah kita ini. Itu yang menyatukan. Ya, tubuh kita kanan dan kiri. Oke. Pertama saya akan berbagi tentang asam lambung. Ciri-ciri asam lambung, gejalanya dulu deh. Gejala dari asam lambung mungkin pernah merasakan sering sendawa setelah makan. Ya, itu asam lambung. Kemudian terasa pedih di bagian lambung, terutama setelah makan. Atau begini, sering terasa kayak ketusuk dari belakang sampai depan. Ya. Oh, itu beda lagi kalau jatuh. Beda ya. Asam lambung itu biasanya begitu. Umumnya kita ngomongnya angin duduk gitu ya. Ya. Padahal itu sebenarnya bukan angin duduk, tapi gas dari asam lambung yang naik menekan ke jantung kita sehingga panas di sini. Itu juga bisa dibilang GERD gitu ya. Kemudian nyeri di ulah hati, perut sering kembung, sering mual dan masuk angin. Itu gejala dari asam lambung. Bagaimana cara melihatnya? Silakan dilihat di tangan masing-masing. Saya tunjukin ya di sini antara
jari telunjuk dan jempol. Di sini muncul urat hijau atau biru. Ya. Madura biru ya. Bukannya Arema ya. Ya, silakan dilihat. Para ustadzat ada nggak? Kalau kebanyakan gini ya, asam lambung ini yang banyak menderita ibu-ibu. Iya, ibu-ibu karena baperan. Kebanyakan, ya, kebanyakan mikir begini begitu. Ya. Kalau bapak-bapak slowly but sway. Apa itu? Agak lama juga sih mikirnya bapak. Ya, ibu-ibu seperti itu ya, itu asam lambung. Bagaimana cara mengatasinya? Saya kasih yang paling mudah, obat paling mudah. Ini berdasarkan kebiasaan Rasulullah. Ada yang nggak punya garam di rumahnya? Punya kan? Ya, maka Rasulullah itu tidak pernah menaruh garamnya itu di dapur, di meja makan. Sebelum makan, celupkan tangannya ke garam, kemudian dihisap. Tiga kali. Ya, insya Allah asam lambungnya turun. Itu yang dilakukan Rasulullah. Selalu menghisap garam sebelum makan. Garam mahal gak? Murah kan ya? Itu obat paling murah. Ya. Dan para ibu-ibu tolong. Dan para ibu-ibu tolong kalau masak ya, kalau masak garamnya itu jangan ditaruh pada saat panas di kompor. Tapi setelah selesai masak, kasihan suaminya. Itu yang menyebabkan nanti sampai dingin ya, Bu? Ya. Jadi jangan pada saat, kalau kebiasaan kita kan kalau nggak dicampur tuh nggak sip gitu ya. Gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya alergi silakan dilihat di bawah ini nih, jempol. Di sini ya. Muncul urat hijau atau biru. Ada? Ya, belum tentu. Yang nggak alergi nggak ada. Ya. Kecenderungannya gini ya, alergi itu 100 macamnya. Kalau mau cek silahkan ke dokter. Buahnya, alergi itu buahnya ya. Tapi kalau kita mau lihat ciri-cirinya di telapak tangan di sini. Muncul kelihatan banget. Biru atau hijau. Itu ya, termasuk orang asma. Nah, orang-orang kayak begitu kecenderungan badannya dingin tadi. Itu cocok dengan habatus sauda, susu kambing gitu. Ya, yang alergi. Oke. Yang terakhir kolesterol. Ini penyakit umum lah ya. Kita orang Indonesia tidak ada yang tidak suka dengan minyak, tidak ada yang tidak suka dengan santan. Ya, apalagi gorengan. Bahkan di Indonesia itu kurma sunnah, gorengan wajib. Benar ya? Benar kan? Kalau kita buka puasa, sunnah dulu, ya kan? Ini kurma itu sunnah, gorengan wajib. Faktanya seperti itu ya. Cara melihatnya di ujung jari. Di ujung jari yang paling atas ini berwarna lebih merah dibandingkan dengan dua ruas jari di bawahnya. Nah, ciri-ciri orang kolesterol, kesemutan, sering kesemutan. Nggak bisa duduk, kalau halako duduk di bawah ini lama-lama nggak bisa dia. Ya. Kemudian sering terasa berat di sini nih, di pundak. Itu kolesterol. Maka bagaimana salah satu cara untuk mengatasi kolesterol? Kalau makan yang enak jangan sendirian, ngajak temennya.
Yang pertama ya. Yang kedua, wajib ada zaitun di rumah. Wajib. Nih saya kasih tips nih. Saya biasanya begini. Kalau ada undangan walimah, itu kan makanannya pasti enak-enak. Ya kan? Ada ini A, B, C, D segala macam. Itu semua kita icipin nggak? Kita coba nggak? Maka minum dulu zaitunnya sebelum icip. Ya, diminum dulu zaitunnya. Nah nanti malam sebelum tidur diminum lagi. Untuk apa? Supaya besok pagi itu keluarnya lancar, lega, los, ya kan? Tanpa apa? Tanpa berkerut. Ini. Kadang kalau yang susah BAB kan berkerut kan, ya kan? Kalau ini cukup dengan berdaham. Kira-kira begitu. Oke, baik. Yang terakhir, angin dalam tubuh. Kalau ini angin dalam tubuh ini, insya Allah kita juga sering mengalaminya ya. Sering kentut, tanda banyak angin dalam tubuh. Pada saat kita berbekam, darah keluar lebih kental. Itu anginnya banyak, badan mudah lelah, dan biasa di kopnya itu biasanya berembun atau beruap gitu ya. Itu tanda angin banyak. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya adalah telapak tangan kita tuh banyak spot-spot putih, banyak pulau-pulau putihnya. Kalau tangan kita putih, tapi kalau merah, kalau tangan kita merah, kalau putih sebaliknya banyak spot-spot merahnya. Jadi kayak pulau-pulau gitu. Itu ya. Nah, orang yang kemudian banyak angin ini kecenderungannya mudah lelah, cepet capek. Itu ya. Toyib, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Sebenarnya banyak banget materinya, tapi semoga yang sedikit ini ada hikmahnya dan ada manfaat buat para asatidz dan ustazat. Saya mohon maaf jika banyak guyonnya supaya nggak ngantuk, ya kan? Dan maaf juga kalau ada salahnya dari saya. Yang lebihnya selalu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.